Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, good afternoon, students. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon, Miss. Oh, okay. So, how are you today? I'm good. And you? I'm good, and you? I'm fine, ma'am. Oh, How about you? I'm doing good too. Thank you for asking. So, as you can see in our PPT here, today we will talking about activity in schoolyard. Nah, jadi sebelum kita mulai, kalian ada yang bisa memberitahu kira-kira kegiatan apa saja sih yang ada di lapangan sekolah? Sepak bola, Miss. Ya, betul. Good job. Yang lainnya ada lagi? Bola basket, Miss. Ya, bisa juga, bisa juga. That's a good answer, Ataya. Bagaimana dengan Shiva? Kalau banyak sampah atau apa sih tamannya tuh sedikit kotor, biasanya bersih-bersih juga, ma'am. Ya, excellent. Ya, itu juga bisa ya kita bersih-bersih bareng. So, there is a lot of activity that can happen in schoolyard. Dan kalian tadi sudah menyebutkan ya. Jadi untuk materi kita hari ini, kita akan membaca tentang activity yang ada di schoolyard. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengungkapkan apa saja kegiatan yang ada di schoolyard dalam bahasa Inggris. Oke, to the next slide. Nah, tadi ini sudah ya, tadi dijawab what activity that can happen. Nah, lalu yang berikutnya kita akan baca teks yang ada di sini. Nih, yang sudah saya kasih ya. Jadi saya mau minta kalian untuk membacakan teks ini. Untuk yang pertama, first, I want Shiva to read the text, okay? Activity in schoolyard. My school have a very big yard. Students usually have a ceremony every Monday morning. We also using the schoolyard for physical education class. My teacher spread us in the yard to do some stretching before doing a marathon run. Besides that, I like playing basketball after school with my friend from basketball club. Other students also like playing volleyball or soccer in our yard. Every Saturday morning, we are cleaning area around the yard. Yeah, good. Thank you, Shiva, for reading the text. So, di sini kita bisa lihat ya bagaimana cara mengungkapkan activity yang tengah berlangsung di schoolyard. Misalnya ada we using the schoolyard for physical education class. Lalu ada juga di situ my teacher spread us in the yard to do some stretching before doing a marathon run. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan aktivitas yang tengah berlangsung ini. Dan aktivitas ini bisa diungkapkan melalui satu grammar yang sering digunakan, yang akan kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. So, tenses yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tengah berlangsung itu adalah present continuous tense. Jadi, present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Jadi kejadian itu pada waktu ketika kita mengucapkan kalimat itu ya. Jadi bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama,
dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Jadi kayak itu tuh kegiatan yang tengah berlangsung gitu loh ketika kalian mengucapkan kalimat ini. Lalu di slide berikutnya kita akan lihat contoh formnya bagaimana. Nah, di sini ada 3 form dari present continuous. Present continuous punya bentuk positif, negatif, dan afirmatif atau kalimat tanya. Untuk yang kalimat positifnya, kita bisa menggunakan subject, lalu menggunakan to be, dan menggunakan kata kerja ditambah ing. Sementara itu, untuk kalimat negatif, kita memiliki pola subject, ditambah to be, lalu ditambah not, dan ditambah kata kerja ditambah ing. Lalu yang terakhir dalam bentuk kata tanya, yang pertama itu adalah to be-nya dulu, lalu baru subjeknya, ditambah ing, ditambah keterangan, lalu di akhirnya itu ada tanda tanya. Nah, di situ kalian juga bisa lihat contoh dari penggunaan polanya itu. Nah, jadi present continuous ini punya kegunaannya tersendiri. Jadi kegunaannya itu ada di slide berikutnya. Nah, jadi kegunaan dari present continuous tense ini itu yang pertama untuk menunjukkan suatu aksi yang tengah berlangsung dan terjadi sekarang. Yang kedua untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Dan yang ketiga adalah untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi ini kejadiannya pasti ya. Jadi dalam present continuous ini nanti juga biasanya akan ditandai dengan penanda waktu, dan penanda waktu ini mempertegas atau memperjelas dari keadaan present continuous ini. Jadi contoh dari penanda waktunya itu bisa dilihat di yang berikutnya, di slide berikutnya. Nah, jadi di sini ada contoh dari time marks atau penanda waktunya. Jadi penanda waktu yang biasa digunakan dalam present continuous itu ada kalimat right now, at the moment, today, at present, this month, this year, this week, this semester. Jadi ini yang biasanya umum digunakan ya. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari time marks ini untuk mempertegas dari present continuous kalian kapan persisnya kejadian yang kalian bicarakan gitu. Lalu the last one is ada beberapa verb yang tidak bisa digunakan dalam present continuous karena present continuous ini adalah bentuk yang berkelanjutan dan bentuknya adalah kegiatan. Jadi ada beberapa kata kerja yang tidak bisa kalian gunakan. Misalnya yang pertama adalah kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi. Yang kedua adalah kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera. Yang ketiga adalah kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Kemudian kata kerja menunjukkan kepemilikan. Dan yang terakhir adalah kata kerja yang berbentuk statis. Jadi kata kerja ini harus aktif ya. Jadi kayak harus berlangsung di saat ini dan tidak menunjukkan feeling atau perasaan gitu. Kayak sesuatu yang real, sesuatu yang nyata gitu ya. Nah, jadi kalian tadi sudah membaca dan mendengarkan penjelasan saya tentang apa itu present continuous tense. Jadi sekarang saya mau kalian membuat satu contoh kalimat terkait dengan present continuous tense. Kalian bisa bikin dan tulis kalimatnya di chat box, oke? I will give you about 5 minutes. That's enough? Yes, Miss. Okay, Yes, good. You may work now.
Okay, good. I have seen some example that from you guys. So Ataya have an example that we are playing tag right now. Good. That is a good example. Great job, Ataya. And then from April, I am blinking right now. Ya, ini juga bisa ya activity-nya. Ini sama-sama menggunakan kata right now untuk mempertegas dari present continuous. Dan yang terakhir dari Shiva, we are eating spaghetti today. Oh, good job. Ya, thank you guys. Thank you. So, tadi kalian sudah membaca tentang activity in school and schoolyard, dan kalian juga sudah membuat contoh kalimat dari present continuous. Nah, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Menurut saya sudah jelas, Miss. Okay, good. Thank you, April. So if there is no question for our lesson today, apakah di antara kalian ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Shiva, maybe do you want to give a conclusion for our lesson today? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang present continuous tense. Dan kita belajar tentang bagaimana aktivitas keseharian menggunakan verb ing dan waktunya yang harus sekarang, today atau right now. Dan di situ juga kita jelaskan tentang ada beberapa kata kerja yang tidak dapat digunakan di present continuous tense seperti believe ataupun seem, be, exist, need, cause, dan lain-lain. Menurut saya itu. Okay, thank you, Shiva. That is a good conclusion. So, I think that's it for our lesson today. But before we go, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, saya mau memberikan kalian sebuah tugas. Jadi tugasnya adalah kalian bisa mencari di internet tentang contoh teks terhadap aktivitas apa saja yang biasanya terjadi di sekolah. Nah, kalian bisa cari teksnya yang terserah kalian mau bentukkan naratif atau deskriptif, bisa ya. Itu nanti tugasnya dikirimkan ke kelas Edmodo kita, dan deadline-nya, batas waktunya itu minggu depan sebelum kelas kita dimulai. Oke? Is there any question? Oh, ma'am, clear enough for me. Okay, good. Thank you. So yeah, I think that's all from our lesson today. Thank you so much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. You're welcome. See you later, okay?